الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengajian anti gempa manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan nasional NKRI dan peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa. Yang pertama untuk Yang Mulia Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu, dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sitnarasa, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga untuk segala urusan keluarga besar Sahibul Hajat pemangku manakib Abah Kemas Abdul Hai Subatul Alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, serta untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita memasuki acara pokok hikmat amaliyah dan hikmat ilmiah manaqib. Yang pertama, pembacaan Al-Quran dan sholawat oleh Ustadz Ridwan, pembacaan tanbih oleh Ustadz Darwin, pembacaan tawasul oleh Ustadz Hasan, pembacaan manqabah oleh Ustadz Ivan, tabaruk kitab Fadl Is-Suhur oleh Abah Indrayani Al-Amir, dan hikmat ilmiah oleh Abah Kemas Abdul Hai. Ditutup dengan bacaan sholawat Bani Hashim 3 kali dan sholawat Badriyah. Kepada para petugas dipersilakan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ربهم يتوكلون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, tariqan min ruhi jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i war-rasyidin, tariqal ulama'i wal-amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin, tariqal su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal atqiya'i was-salihin, tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma salli wa sallim
الأنبياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Tambi ini dari Syekhuna Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajambaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga dalam kebahagiaan dikaruniai Allah SWT kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalipun. Sekalian pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya. Amin. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi, membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya, hidup rukun dan saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, gotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya. Dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak diri sendiri, namun itulah kodrat Tuhan.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami juga mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yaitu tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah, rifah, loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cagar bagar. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Betapahan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Syekh Ahmad Soibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu ila hadratin Syekh Ahmad Soibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama sezaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pangersa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad di karamati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Qadasallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajrin kullu syai'in lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وإخواني ومن الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربيين والشهداء والصالحين وآل الدنيا وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا وأمهاتنا سلام بينهم إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح سيدنا وموالينا وأمهاتنا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء الراشدين والقراء والمخلصين وأهل التفسير والمحدثين والسائر السادات الصوفية والمحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها وإلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية النقشبندية لمعهد سليمان وجميع الطرق بخصوص إلى حضرة السلطان الأولياء قاتل عبد القطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي والسيد الشيخ معروف القرعي والسيد الشيخ شريط السقطي والسيد الشيخ حبيب العجمي والسيد الشيخ حسن البصري والسيد الشيخ جعفر الصادق والسيد الشيخ يوسف الهمداني والسيد الشيخ أبي يزيد البصري والسيد الشيخ سالم بحر الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني والسيد الشيخ أحمد صاحب خاطب بن عبد الغفار السنباسي والسيد الشيخ الحيدر الصف السربان وحضرة الشيخ عبد المبارك بن نور محمد وشيخنا المكرم الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وشيخنا المكرم الشيخ محمد عبد الغوث سيف الله نصر قدس الله سر موصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الآخذين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الدين آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها وإلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعالم كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى صاحب كل لمة ولا تسم بعين كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجهك على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqina ya wa ya sahwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujliyal kalamil qadim wa ya sifa'aqa asqamis sakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Uqudul la afi fi manakil jaili dan kitab Tarikhul Khatir fi manakibis Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manakib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, terutama kepada Sayyidul Hajat, Abah Hai dan keluarga, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Zulqa'dah Mangkobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di sana beliau langsung masuk ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau bermukim di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat, mengharap rahmat Allah, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna dari bait di bawah ini.
zunubi kamaujil bahri bal hiya aksaru kamisli jibali sumi bal hiya akbaru walakinnaha ikdal karimi iza afa janahum minal ba'udli wal hiya aksaru. Artinya, besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih besar. Tinggi setinggi puncak gunung Sam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni ringan dosaku, seiringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan mengajak pengharapannya dengan baik di bawah ini. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabilul ardo anni wahya naibani wa hazihi naubatul ashbahi qad hadrorat famdud yaminaka kay tuzha bihas syafati. Artinya, kala jauh dari kekasih kuutus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk bermanfaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ubun-ubun syekh. Allahumma sur alaihin nafa hati wa ridwan wa amidana bis asarihi fi kulli kauti maka wa maka ila hadratil sultani awliya iwa qudwatil asbiya'i kutbir rabbani wal qudsus samadani sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mustaba tahir qulubana min kulli wasifi yubaiduna musyahdatika wa mahabbatika wa amita ala sunnati wal jamaah wasyari biha sudurana wasyasir biha umurana wa qari biha humumana wa kasib biha humumana wasbir biha zunubana waqtil biha duyuna wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana waqsur biha hujatana waj'ala biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal muntasibina biha mahabbatil muhtadin bi'adihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafati wasyurna fi zumratihi wa atba'il ghuril mujahilina wa syafihi sabiqina wa ashabil yamin wa arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah karamah Syekh Muhammad Abdul Ghawsat Rasul pada Sirahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus
Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Masrul Al-Fatihah. Al-Mukarram wal Mukarram, para wakil talqin yang tersebar di seluruh penjuru dunia, wabil khusus wakil talqin guru kita yang berada di hadapan kita, Abah Kemas Abdul Hai yang juga selaku pemangku hajat manaqib pada pagi hari ini. Mari kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan usia dunianya, dilancarkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya, dan diberi keringanan hati langkah ya, supaya tetap terus bisa mau membimbing dan membina kita di dalam menjalankan thariqah. Al-Fatihah. Saat ini saya mau membacakan bulan Hijriah dalam dimensi sufi ya. Jadi ini merupakan terjemahan dari kitab Fadhailus Suhur yang mengupas berbagai hal yang berkenaan dengan hikmah dari bulan-bulan Hijriah serta sikap yang mesti dilakukan oleh seorang muslim dalam melewati 12 bulan itu. Nah, pada saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ya, terdiri dari 8 huruf yaitu dal, wawu, alif, lam, qaf, ain, dal dan ha. Nah, saat ini kita mau mengupas satu huruf aja yaitu ha. Maksud ha di sini adalah hijrah atau pindah, yaitu meninggalkan negeri yang berada di antara orang-orang yang kafir dan pergi menuju negeri kedamaian. Yang dimaksud hijrah di sini adalah kepada Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Ankabut ayat 26, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun hijrah itu tidak akan berhasil kecuali dengan menempuh jarak. Dan penempuhan jarak itu tidak akan berhasil kecuali dengan perjalanan atau bepergian. Perjalanan itu banyak macamnya. Perjalanan fisik yaitu menggunakan kaki, dan perjalanan rohani atau hati yaitu dengan menggunakan zikrullah yang terus menerus. Perjalanan menurut ahli hakikat adalah perjalanan hati dalam bertawajuh kepada Allah melalui zikirnya. Perjalanan dapat diartikan menghilangkan tirai yang dapat menghalangi dari zat yang esa, yaitu perjalanan kepada Allah dari rumah-rumah nafsu dengan meninggalkan kecintaan kepada yang tampak dan lain sebagainya. Sehingga pada berikutnya hamba akan mencapai satu tempat yang nyata yang merupakan akhir daripada perjalanan hati. Perjalanan juga diartikan menghilangkan hijab dari yang esa terhadap keberadaan banyak ilmiah dan tersembunyi, yaitu perjalanan kepada Allah melalui sifat-sifatnya dan penegasan nama-namanya, yaitu perjalanan kepada Allah dan bersama Allah atau kepada yang hak hingga mencapai puncak tertinggi yang merupakan ujung dari hadirat ketuhanan yang esa. Perjalanan juga berarti menghilangkan kecenderungan yang mengikat yang terdapat di antara dua sisi yang berlawanan, yaitu antara yang zahir dan yang batin, yaitu melalui pencapaian di dalam keesaan zat penguasa kiamat, artinya naik kepada zat penguasa kiamat. Nah, kalau boleh saya selingi sedikit terkait dengan hijrah ini, sebetulnya erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi malam ya. Guru kita tadi malam, Abah Kemas Abdul Hai, dan juga bersama dengan Ami Ihsan memberikan penjelasan tentang iman dan takwa gitu kan.
ayah terbengong-bengong ya sambil ngunyah singkong. Semakin berat penjelasan dari Ami Ihsan, semakin kuat ngunyahnya kan. Sama ya, saya juga banyak nggak ngertinya sih daripada ngertinya. Tapi intinya sih begini sebetulnya, yang namanya takwa, ketika ayah berangkat dari rumah menuju ke padepokan untuk melakukan amaliyah ya, itu tuh sebetulnya proses menunjukkan untuk kita supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bahkan tanpa disadari ketika kita istiqomah menjalankan itu semua, amaliyah itu ya amaliyah mursyid, mulai dari zikir, sholat, khataman, manakib, tanpa disadari kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Untuk apa sebetulnya iman dan takwa itu? Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya seluruh rakyat negeri berada dalam iman dan takwa, maka kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Sebagian orang mengartikan bahwa berkah itu adalah pertolongan dari Allah. Kenapa kita perlu pertolongan? Karena kita selalu dikelilingi dengan persoalan hidup. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 45-46 dijelaskan di situ bahwa pertolongan dari Allah itu akan diberikan ketika kita menjalankan 5 hal. 1, berteguh hati. Yang kedua, mengingat atau berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, sebentar lupa ya, berteguh hati, berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, tidak berbantah-bantahan. Yang kelima adalah sabar. Tidak perlu dihafal ya. Saya yakin ketika kita menjalani ini, kita pun bisa tahu kok, nanti dengan sendirinya akan selalu diarahkan. Terkait dengan berteguh hati itu, artinya kita punya keyakinan yang penuh bahwa apapun yang menimpa kita itu semua akan terselesaikan ketika kita selalu diisi dengan zikrullah qalbu kita. Kemudian yang kedua terkait dengan berzikir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Guru kita ya sudah berulang kali kita dengar, tidak perlu banyak mikir, banyakin zikir. Dan guru kita kalau ngomong bukannya yang tidak berdasar, dasarnya adalah Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45-46, jangan banyak mikir, banyakin zikir. Sudah seringkali nih saya ada mendapat info dari kawan-kawan kita, saya besok harus sudah bayar kontrakan rumah, mana saya harus bayar mikirin makan buat anak istri, saya udah nggak kerja ini itu. Saya bilang ikutin aja Abah, banyakkan zikir, saya bilang gitu kan. Nah ketika saya melaksanakan zikir dari selepas isrok sampai jam 8, tiba-tiba ada telepon dari Kades Talang Bakung memberikan pekerjaan, alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu. Saya sakit, yang bisa saya lakukan saya hanya zikir aja, kopi sambil menyebut nama Abah. Abah datang. Banyak hal terkait dengan ini. Dan kalau kita pernah mendengar tentang ilmuwan dari Prancis, dari Jepang, terus dari mana lagi lah yang mengatakan tentang terapi air. Ketika air diberikan energi yang positif, perkataan-perkataan yang positif, apabila dilihat itu ion molekulnya itu akan menampakkan hal yang bagus. Pernah dengar ya? Dan ketika kita sebutkan hal yang buruk, itu sebaliknya, ion molekulnya itu akan menampakkan hal yang buruk. Di dalam tubuh kita 90% adalah air. Ketika kolbu kita diisi dengan zikrullah, belum lagi zikir jahar yang kita jalankan, paling tidak minimalnya terdengar aja oleh telinga kita, itu akan memberikan efek positif terhadap seluruh sistem imun tubuh. Karena 90% dari badan kita ini air. Sel-sel yang tadinya rusak itu akan memperbaiki dengan sendirinya. Kuman, virus yang tadinya aktif
gitu, itu akan terhenti dengan sendirinya. Nah, bisa jadi nanti sembuh dengan penyakit-penyakitnya. Makanya guru kita kan juga begitu. Bah, saya sakit, zikir aja yang banyak sampai keringetan. Benar nggak, Ustaz? Ya, zikir ini apa bukannya yang tidak berdasar? Dasarnya adalah Quran surat Al-Anfal ayat 45 sampai 46. Yakin sepenuhnya, insya Allah itu semuanya akan baik akhirnya. Ya, sebagaimana juga yang dituliskan di dalam hadis riwayat Abu Daud itu, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka telah masuk surga. Bukan akan, maka telah masuk surga. Kalau akan itu tak taida, ya, nggak tahu itu. Tapi kalau telah itu sudah. Makanya Abah bilang bagi kita yang sudah mendapatkan talqin zikir, surga itu bukan nanti. Sekarang ini tuh kita udah genggam. Gitu. Nah, itu adalah salah satunya. Maka ketika akhir perkataannya la ilaha illallah, ya, telah masuk surga, itu adalah password kita untuk bisa masuk ke surga. Maka bersyukurlah, ya, ketika kita sudah mendapatkan ini semua. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu pun kita nih hidup udah sampai sejauh ini, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ya, taat dalam hal ini kan memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan. Ya, saya yakinlah kalau dalam hal ini kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak sebetulnya. Ya, kita tinggal menjalankan saja. Kemudian jangan berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan itu bukan ujung-ujungnya itu bukan mencari jalan kebenaran, tapi mencari jalan pembenaran. Ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah baru. Ya, ketika kita mendapatkan masalah, lalu berbantah-bantahan lah ini itu, tidak terima, pergilah, ngadu sana sini, udah. Ya, makanya kita betul apa kata guru, ketika kita mendapatkan persoalan hidup apapun itu, maka berzikirlah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir sabar. Nah, sabar ini kan sabar yang tidak berbatas. Ternyata selama ini kita pun salah. Kalau ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, enggak. Sabar yang benar itu sabar yang tidak berbatas. Kemarin saya kan sarapan nih di sini, ya, nikmat. Ya, nikmatnya apa? Setahu saya nih guru kita ini, Abah Kemas Abdullah ini, orang yang super sabar. Saya tidak pernah melihat beliau marah, ya, atau apapun itu selama saya pergaulan dengan beliau ini yang sudah berapa tahun. Kalau dengan orang yang sabar, sebenarnya nikmatnya tuh bukan masalah apanya, di mana-mana rasa nasi gemuk ya begitu itulah, rasa gado-gado ya begitu itulah. Tapi ketika kita berada bersama dengan orang yang bersabar gitu, memberikan energi positifnya, ya, ini yang namanya sabar proaktif namanya, ya, menularkan kesabaran. Jadi bukan sabar yang pasif. Kalau sabar yang aktif itu sabar yang ditularkan kepada sekeliling kita, gitu. Nah, jadi kita ikutin itu, ya. Nah, jadi bukan hanya yang sekedar sabar gitu, ya, tapi memberikan menularkan. Ya sudah, namanya juga persoalan kita kan begini begitu. Dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan nyuruh orang sabar, tapi kita tidak pernah sabar gitu kan. Nah, kalau beliau ini kan setahu kita orangnya sabar, mau digeprek, mau dipenyek, ya tetap senyum, gitu kan. Walaupun mungkin di dalam hatinya ya gimana kita tidak tahu lah. Pokoknya intinya ada energi positif yang dia tularkan pada kita, gitu, ikutin. Nah, kita semuanya sudah mendapatkan ini, tinggal istiqomahnya. Ini amaliyah ini harus kita tingkatkan ini setiap harinya. Nah, gitu kan. Jadi amaliyah mulai dari maghribnya, isanya gitu, jangan hanya yang 5 gelintir, 10 gelintir. Nanti lama-lama kita harus harus tingkatkan lagi. Nikmat ketika kita zikir barengan gitu, ya, secara jamaah. Tarikannya, penempatannya itu nikmat itu. Semakin banyak itu semakin dapat saunya. Keren.
gitu kan, apa namanya. Nah buat ibu-ibu juga jangan khawatir kalau kehilangan bapak-bapaknya, ya ibu rela, bukan artinya rela untuk merelakan suaminya menikah lagi, ya. Istri berbudi utama, repeh, rapih, laku, lampah. Wah, keren tuh. Jangan khawatir. Ini makna hijrah yang sebenarnya. Kenapa saya sampaikan ini? Jadi yang namanya hijrah itu bukan artinya bapak atau ibu yang hanya pergi dari rumah ke pendopo, berpindah tempat gitu, tapi juga hati. Kan hati kita itu yang biasanya tidak diisi dengan zikrullah, ketika berangkat ke sini, ini kan di sini kita melakukan zikir. Sholatnya aja disertai dengan kopi, ya kan? Seluruh amalia yang kita lakukan juga disertai dengan yang 4 ketuk ini. Berkah segalanya, semuanya selamanya, bikaromati hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fatahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Di hadapan guru kita, mursyid kita, pembimbing ruh dan jasmani kita, orang tua ruh kita, lahir wal batin, dunia dan akhirat, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yang senantiasa tercurah karomah dan berkahnya kepada kita setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wakil Takin Bapak Kiai Haji Hendrayani Al-Amir, sekaligus Ketua Madrasah Provinsi Jambi Bersinar, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rumah tangganya dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berlimpah, dan semua kita yang ada, yang hadir maupun tidak hadir, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang susah dimudahkan segala urusannya, yang hutang semoga disegerakan terlunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Abah sudah mengajarkan kepada kita di dalam setiap kesempatan ketika mendapat nikmat kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Ini perintah kepada kita tidak hanya sekedar ucapan syukur kepada kita atas segala limpahan nikmat, tapi ini juga menunjukkan hakikat kenikmatan yang sudah dan selalu senantiasa ada dan selama ini kepada kita. Ya. Dalam kalimat itu diberikan pemahaman kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan yang senantiasa kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat.
allazi faddalana, yang telah memberikan keutamaan ala kasirin yang banyak. Kepada siapa? Min ibadihil mu'minin, kepada hambanya yang beriman. Jadi guru kita mengajarkan kepada kita dalam mengucapkan ini, itu bukan sekedar mengajarkan, tapi sudah memberikan kepada kita dan menyatakan kepada kita bahwa kita ini sudah mendapatkan fadlana, keutamaan yang banyak. Kita ini sudah mendapatkan keutamaan yang banyak. Keutamaan di sekalian banyak itu apa? Kalau selama ini kita masih mungkin menganggap keutamaan itu adalah rumah yang besar, yang mewah, pekerjaan yang strategis, gaji yang banyak mungkin, ya. Suami yang ganteng mungkin seperti bintang Korea, atau istri mungkin yang cantik, yang senantiasa memberikan ketenangan di hati kita. Mungkin itu yang kita anggap suatu yang keutamaan. Tapi itu juga bagian dari nikmat Allah. Tapi ada keutamaan yang lebih utama lagi. Apa itu? Min ibadihil mu'min, yaitu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman. Itulah keutamaan, itulah kenikmatan yang paling tinggi, yang tidak ada tandingannya. Rumahnya besar tapi tidak beriman, istrinya elok tapi tidak beriman, suaminya ganteng, jabatan yang tinggi tapi tak beriman. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bahkan malah nyusahkan kita, ya. Jadi kenapa kita sudah dianggap min ibadihil mu'min, sudah menjadi bagian orang yang beriman? Karena kata Rasulullah, ketika suatu hari ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal iman, apa itu iman? Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah, al-imanu hahuna. Beliau menunjuk ke dadanya, ke hatinya, di dua jari di bawah susu sebelah kirinya. Al-imanu hahuna, sampai 3 kali. Al-imanu hahuna, kata Rasul. Iman tuh ya di sini, iman tuh ya ini. Apa itu iman? Ya, keyakinan yang ada di dalam hati, itulah iman. Itulah iman yang hakiki, yang sejati. Qalbu tidak akan pernah bisa beriman kalau di dalamnya tidak ada la ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, biar kata Abah ke Mekah berkali-kali, sujud sampai lecet keningnya, ya, bahkan hafal Qur'annya, tapi kalau tidak ada la ilaha illallah di hatinya, belum beriman. Dan iman itu tidak bisa masuk sendiri, ya. La ilaha illallah itu tidak masuk sendiri ke dalam kalbu kita. Harus ada yang memasukkan, sebagaimana Rasulullah SAW dimasukkan oleh malaikat Jibril iman ke dalam hatinya. Kemudian melalui malaikat Jibril Allah tanamkan la ilaha illallah ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Kemudian nur la ilallah yang ada di kalbu Rasulullah tadi Allah sebarkan kepada searah sahabat. Sahabat kemudian menanamkan kepada sahabat terus sampai ke kita, ya. Nah, siapa itu penerusnya? Penerusnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang dititipkan nur la ilaha illallah di dalam qalbunya.
ulama ini banyak nih. Ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, walaqad manna idh ba'atsa fihim rasulan. Rasulullah itu dititipkan oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah. Tugas Rasulullah itu menjalankan hidup di dunia ini dengan 3. Pertama apa? Yatlu alaihim, menyampaikan ayat-ayat Allah. Itulah Al-Quran dan hadis. Menyampaikan hukum tentang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini namanya ulama syariat. Ya. Jadi ulama itu tugasnya begitu. Ada ulama yang mendapat warisan kemampuan menyampaikan syariat dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas Rasulullah kedua, membersihkan hati umatnya. Dari apa? Dari segala hal-hal yang berbau penyakit hati, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari hasad, segala macam penyakit hati. Wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yaitu mengajarkan ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Itulah ilmu tasawuf. Jadi kalau kita uraikan lebih luas, yatlu alaihim, itulah namanya syariat ilmunya. Wa yuzakkihim, membersihkan hati, itulah namanya ilmu tariqat. Fungsi tariqat itu adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, itulah namanya ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, itulah dalilnya. Jadi tugas Rasulullah itu adalah mengajarkan syariat, wariqat, hakikat dan ma'rifat. Nah, ada ulama yang hanya mewariskan ilmu syariat saja, tapi dia tidak mampu menembuskan kalimatnya sampai ke dalam kolbu, sehingga hati orang tadi yang tadi lupa jadi ingat. Ada ulama yang hanya sampai di sana saja. Nah, seorang mursyid bukan hanya mewarisi ilmu syariat, tapi dia diberi kemampuan dan dititipkan dengan kolbunya itu membersihkan hati seseorang. Dengan melalui apa? Talqin zikir. Makanya orang baru ditalqin saja itu sudah dapat 3. Pertama apa? Ketika orang ditalqin, maka ketika itu sudah bersih dosanya. Kawaladduhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Baru ditalqin saja, itulah tadi fungsi wa yuzakkihim. Apa dalilnya? Man qala la ilaha illallah wa maddahu bita'zim hudimat lahu arba'atun min zambin kabair. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dia panjangkan dan dengan tujuan menta'zimkan, hudimat lahu arba'atun alafin zambin kabair, 40.000 dosa besarnya dihapuskan, dihancurkan. Ketika dia la ilaha illallah yang mana? Bukan la ilaha illallah yang dibaca di buku, bukan la ilaha illallah yang didengar di YouTube, ya. Tapi la ilaha illallah yang terhubung kepada Allah melalui silsilah yang diambil langsung dari lauhil mahfuz sana, dihujam ke dalam kalbu. La ilaha illallah itulah yang bisa menghancurkan segala dosa yang ada di dalam diri kita. Itulah fungsi wa yuzakkihim. Kemudian seorang ulama
Tidak hanya sekedar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kita tentang ilmu hikmah. Apa ini? Ilmu hikmahnya ilmu rahasio. Di antara orang-orang ahli rahasia itu adalah ahlu zikir, seorang mursyid. Dalam Al-Quran katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tak tahu, tak paham, tanya ahli zikir. Kenapa? Karena ahli zikir tidak hanya mengetahui secara zahir, tapi tembus langsung ke lapisan yang terdalam. Kalau kita uraikan alam ini, ada namanya alam mulki. Inilah alam jasmani, alam wujud, alam nyata yang nampak. Di atas itu ada namanya alam malakut. Di sanalah tempat nongkrongnya para jin, setan, gundurwo, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil emak, sekeluarga, ya, para malaikat. Nah, itu nongkrongnya di sana. Jadi kalau orang yang sering zikir, kalau nampak itu biasa, itu memang salah satu pengaruh efeknya. Karena kata Abah Anof, zikir ini zikir pembuka pintu gaib. Nah, nanti kalau lagi zikir, kita tahu ada suara-suara aneh, jangan takut. Ya, boleh jadi orang rumah lagi nyuci piring. Ya, jadi sensitif. Ya, kucing lewat dia dikira jin. Ya. Dan artinya apa? Itu sesuatu yang biasa. Kalau nanti rasanya sensitif. Nah, makanya nanti kalau orang rumah tahu suaminya sensitif, bawaan marah ya, itu sensitif lainnya. Itu nanti ada lagi di atas itu namanya alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Disitulah alamnya para kekasih Allah, ya. Para wali-wali Allah nongkrong. Jadi kalau pengen nongkrong dengan kekasih Allah di alam jabarut, zikir yang banyak. Ya. Jadi pengen nongkrong di sana, zikirnya 3 kali. Ya. Zikir 3 kali Senin Kemis baik. Ya. Zikir yang banyak. Kalau ingin nongkrong di alam jabarut. Nah, nanti di atas alam jabarut itu ada namanya alam lahut. Nah, itu alam asal kita. Di sanalah tempat asal kita. Itulah proses untuk kembalinya kita itu ke sana. Ya. Nah, para mursyid itu sudah sampai kepada alam, sudah terbuka semua lapisannya itu. Lapisan jasad kita ini ada 7, ya. Lapisan terluar namanya sodrun. Inilah raga kita. Dalam sodrun ada apa namanya posrun ini. Inilah raga kita, istana tempat. Di dalam posrun ada sodrun, jiwa. Dalam sodrun ada kolbun, hati. Jadi hati itu lapisan ketiga. Jadi kalau iman baru sampai di hati, itu sifatnya masih goyang, ya. Ya muqallibal qulub, makanya ada doanya, sabit qalbi ala dinik, ya. Qalaba yuqlibu, itu hati itu sifatnya masih bolak-balik. Kalau iman tuh masih nongkrong di situ posisinya, itu masih sana sini tuh. Kanan oke, kiri oke. Ya kan, jalan dengan orang umam atau masih lirik dengan tetangga. Itu. Ngelirik boleh, Pak? Ngelirik boleh, kata Pak. Itu kalau karena Ustaz punya bini, kalau kata Pak Sargawi jangan gitu. Ya. Jadi masih bolak-balik kalbunya, imannya, maka dia zikir ditembuskan lagi sampai ke lapisan yang keempat namanya fuad.
Ini kalau kolbunya sudah sampai ke fuad, ini sudah pandangannya sudah nampak jelas. Dalam Al-Quran, maka dibawa al-fuad, pandangan matanya tidak lagi berbohong. Sudah tidak apa yang ditengok itu yang kalau masih di ini antu orang rumah nih ya. Kebayang-bayang, nampak ini setan apa guru nih apa. Itu kalau itu masih dikelabui. Tapi kalau sudah sampai ke fuad, itu pandangannya sudah jelas, sudah nyata. Mana setan, mana kau setan. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang zikir, la ilaha illallah, total datang cahaya. Ke kamar, keluar suara, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku bangga dengan engkau sebagai hambaku yang sangat rajin berzikir, rajin ibadah. Ya, mulai saatnya aku ridho dan engkau tak perlu lagi zikir. Apa kata? Pergi kau, iblis kan? Tahu dia. Coba kita lah. Alhamdulillah. Sudah putus kan? Sudah khatam. Ya. Alhamdulillah. Besok mana Pak ini gitu kan? Apa? Ayah kau tak pernah kesini lagi. Lah khatam tu saya. Ya. Lah tak tahunya iblis. Nah, kalau kau sudah buat, sudah tahu, ini bisikan iblis, ya kan? Kalau orang rumah misi, hanya hatinya apa iblisnya, kan? Ya kan? Jadi sudah bisa memilah dan memisahkan. Khotir namanya ya, bisikan dalam kolbu itu khotir namanya. Ya, khotir itu ada 4 tuh, ada bisikan dari iblis, ada bisikan dari malaikat yang senantiasa mengiringi kita. Orang yang sudah punya guru mursyid, ada bisikan dari guru, ya kan? Ada bisikan dari Allah. Nah kadang kalau kita belum tahu, tak tahu nih, ini iblis apa? Nah itu terus itu namanya fuad. Di dalam fuad tadi ada lapisan yang ke berapa tadi? 5. Asrun, sadrun, qalbun, fuadun. Ada lapisan yang kelima namanya lubbun. Wah itu sudah lapisan terdalam lagi. Di dalam lubbun ada lagi lapisan yang keenam namanya syarafun. Di dalam syarafun ada lapisan yang ketujuh namanya sirrun. Kata Allah, disitulah aku. Artinya orang yang sudah terbuka semua lapisan kata sir, itu sudah sampai kepada Allah. Makanya seorang mursyid diberi gelar QS. Ada tak situ? Qaddasallah sirruhu. Sirnya sudah bersih, sudah suci, sudah tembus sampai ke sana. Bisikannya sudah lagi bukan lagi bisikan iblis, informasi darinya bukan lagi informasi abal-abal, tapi informasi langsung dari Allah. Maka kita ini sudah diberikan bisikan-bisikan oleh guru kita, isyarat-isyarat banyak sekali. Disuruh ngibarkan merah putih, memakai baju merah putih. Apa ini maknanya? Maknanya sudah saatnya kita untuk berperang. Ya, untuk berperang. Perang melawan apa? Ini melawan Dajjal. Dajjal, pasukan-pasukannya sudah keluar. Ya. Apa pasukan Dajjal itu? Memalingkan kita untuk senang kepada agama, untuk senang kepada maksiat kepada Allah. Ini kita nih sekarang nih ujian kita makin berat. Orang kata Rabi nanti akan datang satu zaman
di mana zaman itu fitnah akan luar biasa terjadi. Di antara fitnah itu apa kata Nabi? Siang beriman, sore kafir. Sore beriman, malam kafir. Jadi begitu beratnya untuk beriman dan mempertahankan iman di zaman sekarang ini. Berat sekali. Ya. Maka itu kita sudah dikasih senjata. Apa senjatanya? Zikir la ilaha illallah dan zikir khafi. Itulah senjatanya. Zikir yang banyak. Kata Nabi, jadidu imanakum, kuatkan imanmu, perbagus imanmu, perbaiki imanmu. Kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbagus, memperkuat, memperindah iman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bikasrati qauli la ilaha illallah. Dengan banyak-banyak mengucap, membaca la ilaha illallah. Tidak ada lagi. Itulah senjatanya. Ya. Dan zikir khafi yang setiap saat. Ya. Kita nih sudah lengkap semua di dalam ini nih senjatanya. Bahkan sekarang Abah tambahkan lagi senjatanya. Ya. Tantangan rintangan kita selain dengan sudah dikasih pedang, dikasih tameng, ya, kita baca asallahu ya ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum wadatan wa qadin wa ghafurur rahim rabbi inni zalamtu nafsi fawridan billahi la tasbanaka ini kuntu. Itu benteng dari menghadapi orang-orang di selingkungan kita, sekitar. Kadangkala kita bertetangga, berumah tangga, banyak ujiannya, banyak rintangannya, ya. Mana tamengnya? Nah itu tadi, banyak-banyak asallah ya ja'ala bainakum. Nah itu, semoga Allah menjadikan mawaddah, rasa cinta baina wa bain di antara kita nih. Kan kita punya tetangga, supaya tetangga itu tidak benci dengan kita, kita pun tidak benci dengan tetangga. Kita punya rumah tangga supaya bini tidak benci dengan kita, kita pun dengan dia dibenci dengan lo. Ya kan? Itu doanya. Yuk. Kemudian apa lagi benteng yang diberikan guru kepada kita? Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim wa yunsurun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa asayna qawm la yunsurun kabha ya ain sad ha min ain sin kam la yusadu an haula yakun yaburubu wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah itu benteng hebatnya itu. Ya. Allahumma sahan sahan itu apa? Untuk menjaga benteng dari santet, segala macam pelet, ya, segala macam hal-hal yang bernuansa mistik-mistik tuh. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Dibenteng dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Masih belum cukup lagi, dikasih lagi benteng yang ketiga. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, cukup Allah lah. Segala sesuatu yang sudah cukup Allah. Kafi, ma'afi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dengan menyebut tidak ada yang bisa memberikan mudarat, mengganggu, menghancurkan, merusak itu. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, baik yang dari langit maupun yang di atas bumi ini. Masih ditambah lagi, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ketika kita dalam posisi kedudukan, misalnya pedagang, misalnya jabatan, banyak gangguan. Orang pedagang kadang iri-irian, ya, ada yang ganggu-ganggu. Yang jabatan ada yang ganggu-ganggu, ini baik kan pernah diganggu. Untung yang ganggu itu ada ganggu jabatan.
beda perasaan. Iya. Itu apa doanya? Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anzilna munzalan, turunkan. Anzilna munzalan mubarakan, tempat yang aku ini nih ada di berkah. Tak diganggu orang dan tidak memberikan kemudaratan kepada. Ditambah lagi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatih. Dibuka. Apa dibuka? Buka hatinya supaya senang beribadah, dibuka rezekinya, dibuka segala urusannya itu. Nah, yang terakhir barulah diberi. Apa? Yang terakhir, Rabbana ighfir lana, Rabbana afri alaina sabran. Ya Allah, jadikan aku orang sabar. Banyak-banyak kalau kita tidak sabar menghadapi laki, banyak baca itu. Ya, supaya sabar. Yang laki juga yang hadapi bini tidak kuat, baca itu banyak-banyak. Supaya sabar. Galonnya kita ni harus sabar. Yang suami sabar kepada istri, yang istri sabar kepada suami. Maka inilah doanya. Wasabbit aqdamana. Itu. Ya Allah, kokohkan hati kami ini, Allah. Jangan gampang terombang-ambing. Ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu aja sudah luar biasa. Ditambah lagi dengan abah. Apa yang sekarang nih? Zikir hari lahir. Ini sudah tahu belum semua nih? Ya, nanti di fotokopi, pastikan mungkin yang ada di WA. Ya, ini luar biasa lagi. Dulu itu para wali-wali Allah aja kiai yang amalnya, wakil-wakil talqin. Wah, sekarang kenapa? Karena keadaan sudah ganti. Ini bukan nakut-nakuti, untuk memotivasi kita supaya lebih tekun dan semangat lagi beribadah dan berzikir kepada Allah, untuk supaya tidak lagi main. Maka itu apa yang sudah dikasih diamalkan, semua sudah ada semua, dan itu sudah kita amalkan setiap waktu dan saat. Ya, maka itu apa yang sudah kita punya ini, maka kata Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala ibadihil mu'minin. Maka itu tidak ada lagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan, dimudahkan untuk dalam mengamalkan apa yang sudah Guru ajarkan kepada kita, dan kita semua diberikan keberkahan selamanya semuanya. Berkahmati Abbas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.